Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Bantuan Sosial untuk Kampung Pugar. Apa itu aplikasi Bansos? Aplikasi Bansos adalah sebuah sistem berbasis digital baik mobile maupun web yang dirancang untuk membantu proses pendataan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan secara lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan yang pertama yaitu pengelolaan data penerima bantuan secara terpusat dan real time. Yang kedua ada verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi proses distribusi bansos. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan yang otomatis dan akurat. Kemudian ada pun juga tujuan sistem informasi bantuan sosial. Yang pertama yaitu menyediakan sistem berbasis aplikasi mobile. Yang kedua yaitu mempermudah pendataan penerima bansos. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Dan yang terakhir ada mempermudah monitoring oleh petugas atau instansi. Kemudian ada pun juga manfaat sistem informasi bantuan sosial. Yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan input data. Yang kedua ada data penerima bansos terpusat dan real time. Yang ketiga yaitu mempermudah evaluasi dan pelaporan bantuan. Yang keempat mencegah data ganda atau fiktif. Yang kelima ada akses mudah melalui aplikasi mobile. Ada pun juga fitur-fitur utama dari aplikasi kami, yaitu yang pertama fitur utama admin. Yang pertama ada beranda admin, berfungsi sebagai tampilan dashboard atau halaman utama bagi admin. Yang kedua ada data calon screen, berfungsi sebagai menampilkan daftar calon penerima bansos. Yang ketiga ada data ditolak, berfungsi sebagai menampilkan data pendaftar yang ditolak oleh admin. Yang keempat ada detail penerima, berfungsi sebagai menampilkan data penerima bantuan yang disetujui. Yang kelima ada detail calon, berfungsi sebagai detail dari calon penerima bansos, wajib menampilkan NIK, KK, alamat, dan sebagainya sesuai dengan persyaratan yang diminta. Yang keenam ada detail ditolak, berfungsi sebagai menampilkan detail dari data yang ditolak, mungkin alasan penolakan. Dan ada detail penerima, berfungsi sebagai menampilkan detail dari penerima bantuan. Yang ke-8 ada Firebase Config, berfungsi sebagai konfigurasi koneksi ke Firebase atau APK, Out, Firestore, dan Stronger. Yang ke-9 ada Index, berfungsi sebagai file utama yang dijalankan oleh React Native atau sering sama dengan app.js. Yang ke-10 ada laporan, berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan laporan data bansos ataupun filter, ekspor, dan sebagainya. Adapun kelanjutan dari fitur utama admin. Yang 11 stack, berfungsi sebagai pengaturan navigasi stack ataupun berurutan antar halaman. Yang 12 tambah bansos, berfungsi sebagai form untuk admin untuk menambahkan data bantuan seperti jenis bantuan, tanggal, dan seterusnya. Yang 13 tambah calon, berfungsi sebagai form input untuk menambahkan calon penerima bansos. Yang 14 tambah calon 2, lanjutan dari tambah calon pertama, yaitu lanjutan dari form tambah calon atau lebih ke multi step form. Dan yang terakhir ada user drawer, berfungsi sebagai navigasi drawer khususnya untuk pengguna, bukan admin. Adapun juga fitur utama untuk user. Yang pertama yaitu ada beranda, berfungsi sebagai tampilan utama setelah user login, berisi ringkasan atau usulan terbaru. Yang kedua ada form bansos, berfungsi sebagai form untuk mengajukan bantuan sosial diisi oleh user. Dan yang ketiga ada form data, berfungsi sebagai form isian data pribadi user seperti NIK, KK, alamat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada profil, berfungsi sebagai menampilkan dan mengatur informasi akun user seperti nama, email, dan lain-lain. Yang kelima ada
sign in screen berfungsi sebagai halaman login user yang terhubung ke Firebase Authentication. Yang ke-6 ada sign up berfungsi sebagai halaman registrasi user baru, bisa daftar akun dengan email ataupun paspor. Dan yang terakhir yang ke-7 ada splash screen berfungsi sebagai tampilan awal saat aplikasi dibuka, biasanya terdapat logo aplikasi. Adapun juga lanjutan dari fitur utama user. Yang ke-8 stack berfungsi sebagai pengaturan navigasi stack untuk bagian user atau lebih dikenal dengan antar halaman. Yang ke-9 ada usulan berfungsi sebagai menampilkan daftar usulan bansos yang pernah diajukan oleh user. Dan yang terakhir ada welcome screen berfungsi sebagai halaman pembuka setelah splash, bisa berisi tombol masuk ataupun daftar. Kemudian di sini ada pun pembahasan. Sistem informasi bantuan sosial merupakan sebuah solusi digital yang dikembangkan untuk membantu proses pembuatan, pendataan, pengajuan, verifikasi, dan pelaporan bantuan sosial secara lebih efisien dan transparan. Dalam pengimplementasinya, sistem ini dirancang sebagai aplikasi mobile berbasis React Native dengan dukungan Firebase sebagai backend service. Adapun juga kesimpulannya adalah aplikasi sistem informasi bantuan sosial berbasis mobile merupakan solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan serta penyaluran bantuan sosial. Dengan memanfaatkan Firebase sebagai backend service, aplikasi ini memungkinkan proses kerja yang cepat, aman, dan real-time. Sistem ini membantu yang pertama yaitu masyarakat dalam mengakses dan mengajukan bantuan secara mudah. Yang kedua, ada admin atau petugas mengelola dan memverifikasi data penerima bantuan secara sistemasi. Yang ketiga, ada instansi ataupun lembaga sosial dalam melakukan pelaporan bansos agar lebih transparan. Yang pertama, kita login sebagai admin dengan memasukkan username dan juga password. Berikut adalah tampilan beranda admin. Kita langsung coba saja untuk tambahkan calon penerima bantuan dengan memasukkan nomor kartu keluarga, NIK, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Calon penerima juga diminta untuk memasukkan beberapa berkas untuk memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Setelah berhasil, data akan tampil pada data calon penerima bantuan sosial. Pada halaman detail terdapat menu terima dan juga tolak untuk admin memeriksa apakah data tersebut sesuai untuk menerima bantuan ataukah kurang sesuai, maka data akan otomatis tertolak. Selanjutnya yaitu login sebagai user. Apabila user belum memiliki akun, maka user bisa melakukan registrasi pada menu sign up dengan memasukkan username dan juga password. Jika registrasi sudah berhasil, selanjutnya dapat melakukan login pada halaman login. Berikut adalah tampilan untuk beranda user. Terdapat menu utama yaitu usulan mandiri, di mana user dapat menambahkan usulan secara individu.